Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Dan sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Apakah semuanya hadir? Mantap sekali ya. Tetap pertahankan kehadiran kalian ya anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Ibu ajak kalian berdiri semuanya. Kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking kali ini adalah tepuk PPK. Semuanya tahu? Oke, semuanya tahu. Yeay, terima kasih kita sudah melakukan ice breaking. Dan sekarang Ibu ada pertanyaan buat anak-anak. Nah, apakah anak-anak tahu mengapa kita bisa melihat? Benar sekali yang dikatakan oleh kita bisa melihat karena kita mempunyai mata ya. Benar sekali, tekangan. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, bagaimana cara kita, bagaimana itu cara mata kita bekerja? Bagaimana caranya sih mata kita bekerja? Ya, benar sekali, tepuk tangan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pada bab 1 topik B dengan judul melihat karena cahaya. Dengan judul apa anak-anak? Benar sekali, melihat karena cahaya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik atau anak-anak itu dapat mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, yang kedua itu anak-anak dapat menjelaskan cara mata itu bekerja dan mata itu bekerja melalui bagian atau skema yang sederhana. Nah, kita akan masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita pada hari ini. Dan anak-anak, Ibu harapkan semua tenang untuk bisa mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu, menyimak, dan sebentar ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian untuk mengerjakan materi kita pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan terkait dengan melihat karena cahaya, Ibu minta anak-anak membuka buku. Pada buku siswa itu, pada bab 1 bagian B, anak-anak itu berliterasi, membaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Setelah itu Ibu akan menjelaskan dan kalian akan mencoba membuat suatu tugas yang akan Ibu berikan. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah membaca. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mata itu bekerja. Nah, anak-anak, mata itu mempunyai fungsi yang sangat banyak. Nah, apakah bagian-bagian mata kita bisa melihat itu karena adanya suatu pantulan cahaya. Nah, bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Nah, yang pertama itu alis. Anak-anak tahu tidak? Alis mata kita ini melindungi mata dari air atau keringat ya, untuk air itu tidak masuk ke dalam mata kita. Nah, yang kedua itu bulu mata. Ini adalah contoh bulu mata kita. Nah, bulu mata ini melindungi mata dari benda asing seperti debu atau kotoran. Yang ketiga itu pupik. Anak-anak tahu mata kita yang berwarna hitam itu namanya pupik. Nah, bagian mata di tengah itu merupakan celah masuknya cahaya ke bagian mata. Nah, yang berikut yang keempat itu ada iris.
Nah, iris bagian mata kita yang di hitam di pinggir-pinggirnya itu bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, yang berikut itu ada selaput putih. Nah, mata kita yang berwarna putih disebut dengan selaput putih. Nah, bagian yang berwarna putih dan keras pada mata itu merupakan otot-otot yang membuat mata untuk bergerak menempel pada bagian mata kita, dan fungsi bagian mata putih kita ini adalah penting dalam mata kita. Nah, yang berikut itu membesar dan mengecil pupil. Nah, saat kita di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata kita tidak terlalu banyak. Anak-anak tahu tidak, ketika kita berada di luar dan sinar matahari itu sangat terang, maka mata kita akan mengecil seperti tidak bisa buka mata lagi. Tapi saat kita berada di tempat yang gelap, maka pupil dari mata kita itu akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk di dalamnya. Yang berikut itu ada berbagai macam gangguan itu pada mata. Nah, yang pertama itu rabun jauh. Nah, rabun jauh di sini anak-anak merupakan ketidakmampuan mata melihat benda jarak jauh secara jelas. Jadi ketika anak-anak mengalami rabun jauh ini, benda yang di depan mata sangat jauh, anak-anak itu kesulitan dalam melihat benda tersebut. Nah, penyebab bisa perilaku tidak sehat seperti membaca sambil tiduran itu merupakan suatu kebiasaan yang akan membuat kita terkena dengan rabun jauh. Yang berikut itu terlalu lama melihat televisi, menonton, itu juga salah satu penyebab terjadinya rabun jauh. Nah, yang berikut yang kedua itu ada rabun dekat. Nah, rabun dekat ini merupakan ketidakmampuan mata dalam melihat benda secara dekat. Nah, rabun jauh ini bisa disebabkan karena faktor usia yang umumnya mulai dari 40 tahunan. Biasanya itu disebut dengan mata tua. Namun, rabun dekat juga bisa disebabkan karena faktor keturunan. Nah, yang berikut itu ada mata silindris. Nah, mata silindris di sini anak-anak merupakan kondisi kelainan lengkungan pada mata karena menyebabkan cahaya masuk tidak fokus pada retina. Anak-anak, kan minggu lalu ibu sudah menjanjikan bahwa anak-anak harus membawa cermin. Nah, semuanya sudah membawa cermin? Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak itu menyiapkan cermin dan ibu akan membagikan lembar kerja lampiran 1.1. Nah, pada kegiatan ini anak-anak akan mendengar arahan dari ibu ya. Nah, setelah ini peserta anak-anak itu melakukan kegiatan di mana anak-anak itu menggunakan cermin itu dan akan mengetes cahaya yang masuk di mata anak-anak. Nah, anak-anak, bagian mata dan fungsinya pada buku itu sebagai alat bantu. Nah, anak-anak itu akan melengkapi pada lembar kerja yang ibu bagikan. Oke, untuk itu anak-anak akan mencoba tugas berikut ini. Anak-anak, karena yang membawa cermin hanya beberapa orang saja dan ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok, ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok dan kelompok tersebut terdiri dari 5-6 orang, dan kalian yang membawa cermin itu kalian akan melakukan eksperimen atau uji coba melihat cahaya pada cermin tersebut. Setelah itu kalian menuliskan pada LKPD yang sudah ibu bagikan, lalu akan kalian presentasikan di depan kelas.
Oke anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan tugas? Baik, sekarang masing-masing kelompok perwakilan 2 orang untuk maju dan presentasikan di depan kelas. Nah, teman-teman yang lain boleh menyimak presentasi dari teman-teman kalian kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita berikan aplaus. Ya, terima kasih anak-anak telah mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, dan semuanya luar biasa sekali dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas kalian untuk minggu depan. Nah, kalian itu tetap terbentuk dalam kelompok, dan minggu depan Ibu akan membagikan PR untuk kalian kerjakan, lalu minggu depan mengumpulkan sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih bingung atau siapa yang belum paham pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan materi melihat karena cahaya? Oke, semuanya sudah paham ya tentang materi kita hari ini, dan Ibu mau tanya, fungsi alis mata kita ini berfungsi untuk apa? Betul sekali, alis mata kita ini berfungsi untuk menahan keringat atau air yang akan masuk ke dalam mata kita. Tepuk tangan. Sepertinya anak-anak ini sangat mengerti materi hari ini ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih fungsi bulu mata kita? Nah, fungsi bulu mata kita ini untuk menahan debu yang akan masuk ke mata kita. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, apa fungsi dari mata kita berkedip? Dan apa yang terjadi jika mata kita itu berkedip? Ya, Vita. Benar sekali yang dikatakan Vita. Ada lagi pertanyaannya, mengapa saat mata kita berkedip itu, saat mata kita, mohon maaf ya, maksud Ibu itu mengapa saat kotoran yang masuk ke mata kita itu harus berkedip, dan apa yang terjadi jika kotoran itu masuk ke dalam mata kita? Tepuk tangan, benar sekali. Nah, apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Kenapa kita tidak boleh melihat cahaya yang terlalu terang, atau kenapa kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Itu kenapa? Benar sekali, tepuk tangan. Nah, Ibu akan tanya contoh yang contoh kita bisa melindungi kita. Bagaimana sih cara kita bisa melindungi mata kita dari cahaya yang terlalu terang? Atau bagaimana sih kita dapat melindungi mata kita dari tadi faktor-faktor penyebab terjadinya rabun jauh, rabun dekat? Itu bagaimana caranya kita melindungi mata kita? Benar sekali, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang Ibu meminta anak-anak untuk mencatat hal-hal yang tadi sudah Ibu jelaskan, atau membuat resume dari apa yang kalian sudah pahami terkait dengan materi kita hari ini, dan akan dikumpulkan ya minggu depan. Nah, Ibu minta kalau ada yang belum paham boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Nah, baik, kalau tidak ada yang bertanya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan.
Nah, pertemuan kita kali ini sudah cukup sampai di sini. Ibu harap anak-anak dapat menyimak penjelasan dari Ibu yang tadi Ibu jelaskan terkait dengan melihat karena cahaya, bagaimana fungsi-fungsi mata, fungsi-fungsi alis, pokoknya yang Ibu jelaskan itu Ibu harap kalian sudah mengerti. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Kakak Vita, silahkan. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang anak-anak.